Karena apa? Tingkat peradaban manusia juga sangat dipengaruhi oleh seberapa besar dia membaca. Sehingga ngerti bagaimana cara hidup beradab. Itu berdasar bacaannya yang komprehensif. Saudara, etika pemerintahan bukan hanya penting, tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance. Jika kita masih banyak menemukan korupsi, yang saya katakan tadi, jika kita masih banyak menemukan korupsi, facilitation payment, abuse of power, maraknya industri hukum, pelanggaran HAM, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja pemerintahan, hal itu menunjukkan bahwa etika pemerintahan kita belum diimplementasikan dengan baik. Jadi semua banyak terjadi karena orang hanya takut pada hukum. Jadi kalau mau ditulis ya wartawan, saya bilang jangan hanya takut pada hukum. Jangan hanya mentaati hukum, tapi mentaati etika yang ada di atas hukum, yang menjadi sumber dari hukum itu sendiri. Nah kalau hukum itu gampang lah. Saudara minta hukum apa, saya buatkan kepada saya. Bisa. Saudara mau menangkan perkara apa? Kalau saya hakim, oh gampang banget. Pak, saya punya perkara ini. Tolong Pak dibebaskan. Kenapa kasusnya? Oh ya, oke, kamu kan dituduh korupsi kan? Saya bebaskan kamu bahwa kamu sebenarnya melaksanakan undang-undang investasi. Bebas dia, padahal korupsi. Yang satu juga begitu. Pak, itu lawan saya. Itu tolong dong dimenang. Oh, boleh. Ini pakai undang-undang nomor sekian, dia kalah. Tapi kalau saya pakai undang-undang nomor sekian, kamu yang kalah. Ini hakim. Kamu mau bayar berapa? Bisa? Saya hakim. Saya bisa melakukan itu dan tanpa diketahui orang, tanpa bisa digugat oleh siapapun. Karena hakim itu tidak boleh diganggu-gugat pikirannya. Itu kalau tidak punya moral dan etika. Itu soalnya. Maka saya katakan, jangan takut dong pada hukum, tapi moral, etika, norma-norma yang hidup di luar hukum, itulah, saudara, yang harus kita laksanakan. Saudara, di Indonesia, kita punya nilai keutamaan etik di dalam berpemerintahan, yaitu Pancasila. Tadi saya sebut Pancasila itu nilai-nilai yang mulia, lalu ada hukumnya, ada yang belum jadi hukum. Nah, saudara, banyak orang ini yang tidak punya etika. Itu ada satu kasus gitu ya. Orang memberikan tugas atau proyek untuk melakukan digitalisasi di sebuah kantor dengan sebuah aplikasi yang canggih. Berapa biayanya? 500 miliar. 500 miliar itu tidak harus ditender kalau proyek-proyek tertentu misalnya menyangkut kerahasiaan negara seperti digitalisasi itu. Lalu ada seorang memberikan proyek. Nih, kamu garap 500 miliar tanpa tender. Saya bisa menentukan bahwa ini objek vital. Recording in progress. Oke, 500 miliar. Saudara, sesudah diteliti, kalau proyek ini diberikan 1 Oktober, ya sah. Ini tanggal 1 Oktober saya beri kamu proyek ini tanpa tender. Selesai, lalu ketahuan. Dulu perintah ini sudah diberikan di bulan Juli. Tapi suratnya dibuat berlaku maju. Sehingga seakan-akan sah. Nah itulah kalau hukum gampang, ketika diperiksa oleh KPK, dia bilang mana hukumnya? Loh kamu tender tapi laku surat, mana uang tanggalnya sekian? Uangnya ditransfer ke siapa? Ini ditransfer ke ini. Ribut. Banyak yang seperti itu. Saudara, di pemerintahan kita banyak yang seperti itu. Itulah sebabnya pada tahun 2001 pemerintah itu, waktu itu masih ada MPR, mengeluarkan 2 ketetapan MPR. 1 TAP MPR
nomor 6 tahun 2001, isinya itu adalah tentang etika kehidupan berbangsa. Jadi sudah ada nih hukumnya. Tapi bentuknya TAP MPR. TAP MPR tentang etika kehidupan berbangsa itu antara lain menyatakan begini: pemimpin negara, tokoh-tokoh politik, pemerintahan yang terlibat kasus dan membuat kebijakan yang kontroversial di tengah-tengah masyarakat harus mundur meskipun tidak dipecat. Saudara baca nanti. Itu etika. Nah sekarang itu enggak, orang sudah salah. Kamu salah dong buat kebijakan gitu, mundur. Enggak, mana saya belum diadili katanya. Nah itu hanya takut pada hukum. Dan memain-mainkan hukum, banyak. Sehingga pemerintah buat TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Sampai sekarang TAP ini salah satu TAP yang dinyatakan masih berlaku sampai hari ini. Tapi apakah saudara melihat orang bersalah gitu? Menjadi sorotan publik karena kebijakannya yang tidak benar, mundur gitu? Tidak ada. Merasa tidak ada, saya belum melanggar hukum. Itu etika. Sesudah itu pemerintah kita pada tahun 2001 itu mengeluarkan TAP lagi MPR. TAP nomor 8 tahun 2001. Ya. Tentang langkah-langkah kebijakan untuk menghapus KKN. Isinya itu antara lain di situ, pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang terlibat kasus pidana bisa dijatuhi hukuman administratif lebih dulu sebelum diadili. Nah sekarang dia bilang, loh saya belum dibawa ke pengadilan. Bisa, coba baca TAP MPR itu. Itu dalam rangka etika itu tadi. Tapi etika yang sudah disiap-siapkan begitu itu tidak hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Masih dimanipulasi, dikalahkan oleh formalitas itu tadi. Formalitas prosedural. Oleh sebab itu menarik, misalnya bagaimana sih kalau kita membuat undang-undang tentang etika, pernah diusulkan oleh Pak Rias Rasid itu. Kalau Pak Jimli Asidika mengusulkan dibuat mahkamah etika. Pak Rias Rasid, undang-undang tentang etika. Di mana pelanggaran yang seperti itu tidak boleh lepas hanya karena belum ada hukumnya. Nah, nanti kita diskusikan. Tugasnya MIPI untuk mendiskusikan ini. Saudara sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan karena saya harus ke bandara, mohon pamit, tidak bisa ikut diskusi. Saya harus pergi lagi ke Jogja sore ini. Terima kasih atas undangannya dan selamat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.